Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ketika kita bicara tentang keuangan itu bicara yang amat sensitif. Dan saya terpanggil memberanikan diri dan berdoa Tuhan berikan saya keberanian untuk berbicara kebenaran. Nah, mari kita coba lihat, belajar sama-sama prinsip kekal tentang persepuluhan. Kita bisa lihat dari slide ya, saya coba siapkan ini. Pertama, coba perhatikan ada hamba Tuhan yang mengajarkan bahwa persepuluhan sudah tidak berlaku lagi karena suku Lewi sudah tidak ada lagi, dan kabarnya di Israel orang sudah tidak lagi memberikan persepuluhan. Hal ini semakin membuat banyak jemaat merasa yakin tidak perlu memberikan persepuluhan. Sehingga hal ini berdampak pada keuangan gereja yang semakin terbatas untuk membiayai hidupnya. Pertanyaan yang serius adalah, apakah ajaran ini benar dalam perspektif Alkitab, bukan dalam perspektif masing-masing orang? Kemudian selanjutnya hal yang senada atau serupa dengan itu, pertanyaan kedua yang saya pertanyakan adalah, dan ini pertanyaan doa saya sama Tuhan, apakah perintah Tuhan tentang persepuluhan di Alkitab itu benar-benar sudah tidak berlaku lagi di masa kini? Apakah bicara tentang persepuluhan itu benar-benar memang udah nggak relevan lagi untuk zaman modern sekarang ini? Dan itu menjadi pertanyaan dalam doa saya sama Tuhan sebelum akhirnya saya mengumpulkan beberapa fakta di dalam Alkitab. Dan saya sampaikan bahwa pertanyaan-pertanyaan seperti yang tadi saya sampaikan sering muncul karena ada yang menganggap bahwa persepuluhan hanya berlaku di perjanjian lama. Sementara kita ini hidup di perjanjian yang baru. Ternyata banyak orang salah paham tentang persepuluhan. Karena ada yang menganggap itu hanya berlaku di zaman Taurat. Padahal prinsip memberi persepuluhan itu sudah ada sejak masa Abraham, masa Yakub, jauh sebelum ada hukum Taurat. Dan mari kita lihat dari sisi Alkitab secara utuh. Nah, asal mula daripada persepuluhan itu, yaitu sebelum hukum Taurat, Abraham memberi persepuluhan kepada Melkisedek. Melki itu raja. Sedek itu artinya kebenaran. Dia Raja Salam. Dia adalah raja kebenaran. Ini muncul hanya ketika pertama kali di Kejadian 14, tokoh Melkisedek menjadi sebuah profetik menggambarkan sebuah tokoh yang bernama Yesus Kristus sebagai imam kebenaran. Nah, pada waktu itu Melkisedek memberkati Abraham. Dan karena Abraham diberkati oleh Tuhan melalui imam Melkisedek, maka ia tergerak hatinya, berkomitmen, dan dengan kerelaan hatinya sendiri, Abraham memberikan 1/10 dari semua yang ia peroleh di dalam kehidupannya. Itulah pertama kalinya diperkenalkan 1/10 di dalam sejarah kekristenan. Kemudian setelah Abraham
Maka anaknya itu yang berikutnya adalah Ishak, Yakub. Kisah Ishak tidak diceritakan, Yakub cucunya. Nah, Yakub bernasar pada waktu itu juga serupa dengan daripada apa yang dia lihat daripada kakeknya. Maka ia juga ingin memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Itu ada di dalam Kejadian 28 ayat 22 bagian B. Dia berkata, dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Jadi itu memang awal mulanya adalah inisiatif daripada bapak leluhur kita, yaitu Abraham dan juga Yakub. Keduanya punya komitmen untuk menyatakan rasa syukur, rasa terima kasih kepada Tuhan karena apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Saya berkali-kali mempercayai khusus buat diri saya ini nggak ada apa-apa. Kalau saya masih ada apa-apa, itu bukan karena saya. Artinya bahwa semuanya itu hanya karena dari Tuhan. Dan yang gak pernah saya lupa sebuah ayat yang menyatakan Yohanes 3 ayat 27. Tidak ada sesuatu yang bisa kita dapatkan, kita peroleh itu kalau tidak dikaruniakan dari sorga. Jadi kalau kita mampu dengan kekuatan, kepintaran, keterampilan, bisa bekerja, berkarir, dan mendapatkan uang dan berlimpah-limpah banyak lainnya untuk kehidupan kita. Itu pun karena Tuhan mengaruniakannya. Itu pun karena Tuhan mengaruniakannya. Karena sekali lagi tidak ada yang bisa kita dapatkan kalau tidak dikaruniakan dari surga. Jadi prinsip tentang persepuluhan ini mendahului hukum Taurat yang ditetapkan di masa Musa. Nah, persepuluhan yang kita lihat di sini diperintahkan ketika hukum Taurat ditetapkan. Imamat pasal 27 ayat 30 berkata, segala persembahan persepuluhan dan lain-lainnya, itu banyak hal yang lain disebutkan, adalah milik Tuhan. Sekali lagi, bukan milik pendeta. Milik Tuhan. Itulah persembahan kudus. Persembahan yang disisihkan, yang dipisahkan bagi Tuhan. Karena kata kudus dipisahkan. Maliaki pasal 3 ayat 10 menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ujilah aku, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat ke atasmu sampai engkau berkelimpahan. Ayat yang saya hafal sejak kecil. Perintah membawa seluruh persepuluhan ke rumah perbendaharaan supaya ada persediaan di rumah Tuhan. Dan Tuhan menjanjikan berkat melimpah. Itu yang terkandung dalam Maliaki 3 ayat 10. Nah, dalam konteks Taurat inilah diatur sebagai sebuah sistem pemeliharaan dari Allah bagi rumah ibadah, supaya rumah ibadah operasionalnya bisa berjalan dan para pelayan yang melayani juga bisa hidup. Nah, kita lihat selanjutnya persepuluhan di zaman Musa. Perjaman Musa menjadi sistem yang ditetapkan selanjutnya untuk menopang suku Lewi. Karena Allah menetapkan demikian. Dan pekerjaan rumah Tuhan. Suku Lewi adalah suku khusus yang melayani Tuhan, yang tidak mendapat bagian warisan
yang ditetapkan seperti yang diperoleh 11 suku lainnya. Karena itu, suku Lewi didedikasikan, dialokasikan sebagai suku yang memang ditunjuk, ditetapkan, dan diperkenankan Tuhan untuk melayani Dia secara khusus. Dan karena itulah kehidupannya dijamin, dipelihara dari semua berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada umat Israel, dan kemudian 1/10 diberikan ke rumah Tuhan, dan dari situ ada persediaan makanan bagi orang-orang yang melayaninya. Di dalam Ulangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 dikatakan, haruslah engkau benar-benar, sekali lagi, haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Kalau dulu memang mereka hasilnya dari ladang, maka apapun yang mereka peroleh menjadi penghasilannya, maka haruslah mereka itu benar-benar mempersembahkan 1/10-nya. Dari tahun demi tahun hal ini berlaku. Ulangan 14 ayat 29 menegaskan, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Jadi Allah memberikan pengajaran tetapi juga ganjaran bahwa ketika orang melakukan hal itu, maka Tuhan ingin lebih memberkati di dalam segala usaha yang dikerjakan olehnya. Jadi tujuan daripada persepuluhan yang ditetapkan ini pada masa itu adalah bagaimana umat belajar untuk menghormati Tuhan yang berfirman, dan bagaimana umat belajar untuk juga menolong sesamanya yang membutuhkan. Nah, kemudian kita bisa lihat prinsip kekal dari Allah. Allah dalam Maliaki pasal 3 ayat yang ke-6 sebelum bicara tentang ayat yang ke-10 persepuluhan, dan sebelum-sebelumnya dipertanyakan Tuhan, bolehkah manusia menipu Allah? Orang bingung kapan gua nipu dia. Tapi Tuhan bilang mengenai persembahan persepuluhan. Dan di ayat yang sebelumnya diawali bahwa Allah tidak berubah. Secara logika saya bingung. Dulu para teolog-teolog berkeyakinan persepuluhan harus diberikan. Dan sebelum adanya isu tentang ini yang beredar di media sosial menjadi viral dan menggemparkan, tidak ada pemikiran lain bahwa semua tetap setia memberikan persepuluhan di seluruh penjuru, khususnya umat Kristen. Terus akhir-akhir ini ada teolog-teolog yang baru kemudian jadi teolog di masa modern. Dengan ilmu yang didapat, dikaji, kemudian berkesimpulan dan menafsirkan bahwa ini tidak berlaku lagi. Ini dimaksud hanya untuk suku Lewi. Hukum Taurat, kita tidak lagi berada di hukum Taurat. Kita berada di hukum kasih karunia. Yang saya bingung secara awam sebelum saya selidiki semua. Tapi penuh tanda tanya. Dulu saya nggak ngerti. Para pendeta rekan saya ketika kami kumpul-kumpul, ada fellowship atau ada acara di luar kota atau apa, mereka gempar membicarakan. Dan saya sedikit nguping, apa ya? Apa yang mereka bicarakan? Rupanya mereka bicara tentang adanya yang isu tentang persepuluhan ini. Semua menggempar. Sebagai orang bodoh, saya cuma
taunya itu ada. Tapi orang awam begini pikiran saya. Alkitab nggak berubah. Allah tidak berubah. Kenapa sekarang jadi berubah? Ini pikiran bodoh nih. Berarti yang berubah Allahnya, Alkitabnya, hukumnya, atau manusianya yang berubah. Yang benar yang mana? Apakah ada koreksi di Alkitab tentang persepuluhan? Apakah ada hukum di Alkitab yang dinyatakan sekarang di zaman modern itu karena udah kuno gak berlaku lagi? Apakah ada kesalahan cetak? Kesalahan menerjemahkan? Sehingga hari-hari ini harus kemudian ada koreksi dan penjelasan lebih lanjut bahwa hal itu tidak berlaku. Maria ketiga ayat 6 menyatakan Allah tidak berubah. Kalau Allah tidak berubah, Ibrani 13 berkata Yesus Kristus tetap sama. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dalam doktrin orang Kristen dan GBI khususnya meyakini dalam iman pengakuannya Alkitab itu cukup. Tidak boleh ditambah. Bahkan di Alkitab juga ditulis. Tidak ada yang boleh ditambah atau dikurangi. Yang ditambah hukumannya ditambah. Yang dikurangi maka berkatnya dikurangi. Itu Alkitab yang bilang, bukan saya. Jadi Alkitab cukup. Alkitab satu-satunya kebenaran dan Alkitab satu-satunya pegangan hidup orang Kristen. Bukan kata saya pendeta, yang lain pendeta, saya sama-sama pendeta. Mereka gembala, saya juga sekarang gembala, kita sama-sama gembala. Kita punya hak yang sama. Tapi bukan itu yang jadi pegangan, bukan itu yang jadi rujukan. Tapi rujukannya tetap Alkitab sebagai orang percaya. Nah, prinsip yang tetap itu adalah bagaimana kita belajar menghormati Tuhan dengan hasil pertama dan terbaik seperti yang diajarkan dalam Amsal 3 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka orang yang memberi itu tidak akan kekurangan, sebaliknya maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi prinsip kekal dari Allah tentang persepuluhan, tentang memberi adalah merupakan sebuah ekspresi, wujud, bentuk pernyataan iman orang yang percaya dan rasa juga kasihnya kepada Tuhan serta hormatnya kepada Dia, bukan aturan semata. Jadi kalau kita memberi bukan karena ada diatur saya harus memberi peraturannya, tetapi yang Allah ingin lebih jauh di masa kini adalah pemberian yang dilakukan oleh umatnya itu seharusnya didasarkan dari hati. Hati yang mengasihi, hati yang beriman, percaya kepada Allah, dan hati yang menghormati Tuhan. Nah, pandangan keliru versus pandangan Alkitab. Bahwa persepuluhan sudah tidak berlaku karena suku Lewi tidak ada, jelas salah. Yang benar prinsip kekalnya memberi kepada Tuhan akan tetap berlaku di segala zaman. Abraham dan Yakub melakukannya jauh sebelum suku Lewi ada. Ketika dalam seminar di puncak waktu September yang lalu, kalau nggak salah awal September, saya dapat bagian memaparkan tentang keuangan. Ada teman saya setelah saya memaparkan tentang investasi. Ketika kita bicara tentang ini, ada seorang
yang bertanya mengajukan tentang persepuluhan ini. Karena mendengar dari berita-berita yang seperti yang saya sudah sampaikan di muka. Saya menjawab bahwa persepuluhan sudah ada sebelum hukum Taurat. Persepuluhan sudah ada sebelum ada suku Lewi. Persepuluhan sudah ada sebelum lahir Yakub, karena diawali dari Abraham. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Yesus dan persepuluhan. Matius 23 ayat 23 berkata, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Perhatikan, yang satu yaitu tentang persepuluhan itu harus dilakukan kata Yesus. Dan yang lain apa itu? Keadilan, belas kasihan, kesetiaan, bicara hati. Jangan diabaikan. Artinya ketika kita bicara perintah firman, kita tidak bisa memilih yang ini saya mau lakukan, yang itu tidak. Tetapi kita seharusnya tetap melakukan semua yang diperintahkan Tuhan. Jadi Yesus tidak membatalkan persepuluhan. Tetapi menegaskan bahwa itu harus diiringi, disertai, digerakkan, dimotivasi dari hati yang benar. Yang satu harus dilakukan, yaitu persepuluhan harus dilakukan, tapi hukum lain tidak boleh diabaikan. Iya, berarti Yesus menekankan di sini bukan membatalkan persepuluhan, tapi hati atau sikap hati yang benar dalam memberi. Mari kita lihat selanjutnya persepuluhan di Perjanjian Baru. Selanjutnya ketika Rasul Paulus, para rasul lainnya, menekankan di sini tentang hal memberi. Yang lebih disoroti di sini karena Yesus menekankan hati. Tadi sekali lagi kan saya bilang, yang satu boleh kau lakukan tapi bukan cuma sekedar aturan. Jangan cuma karena aturan. Kalau saya bilang, ajar anak taat bukan karena hierarki. Dia orang tua saya harus taat. Tapi karena dia percaya sama orang tua. Bahwa apa yang diperintahkan, apa yang diminta ini, itu pasti demi kebaikan. Dan karena kasih. Dia mengasihi orang tua. Jadi dia taat. Karena hormat. Dia menghormati orang tua, maka dia taat. Lebih dalam. Karena manusia melihat apa yang di depan mata. Tapi Tuhan lebih melihat hati. Jadi hati ini menjadi bagian yang lebih ditekankan selanjutnya. Ditangkap oleh murid-murid Tuhan, para rasul-rasul yang mengajarkan perihal tentang memberi. Di dalam suratannya yang pertama kepada jemaat di Korintus. Pasal yang ke-9 ayat 13-14 berkata, tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu. Dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Jadi bicara tentang gembala, pekerja Injil atau orang-orang yang melayani memang berhak hidup dari pelayanan yang dilakukannya.
Kemudian Paulus mengajarkan memberi secara teratur dan sukarela, tidak dengan paksa. 1 Korintus 16 ayat yang kedua, 2 Korintus 9 pada surat yang kedua jelas banget, ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Nah, perjanjian baru menekankan lebih kepada sikap hati dan kerelaan di dalam memberi, bukan hanya soal uang, angka legalitas semata. Karena hati jauh lebih penting di hadapan Tuhan. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah persepuluhan masih berlaku pada masa kini? Secara prinsip rohani, persepuluhan tetap relevan sebagai bentuk kita mengakui Tuhan sebagai sumber berkat. Bahwa tadi saya katakan semua yang kita peroleh dari Tuhan, berarti semuanya juga adalah milik Tuhan. Orang yang menyatakan 1/10 itu seolah-olah tidak berlaku. Bukan itu yang dimaksudkan oleh orang itu menurut pengakuannya ketika berbicara pada event lain, menjelaskan khotbahnya. Yang kumaksudkan hidup ini semuanya milik Tuhan. 100% punya Tuhan. Jadi berikanlah semuanya, bahkan hidup kita untuk Tuhan. Kalau hidup kita aja untuk Tuhan, bagaimana cuma 1/10? Jadi mengakui Tuhan sebagai sumber berkat. Tadi pujian bilang, hitung berkatmu satu-satu. Dengan mengakui bahwa itu semua dari Tuhan. Kedua, melatih hati untuk mengutamakan Tuhan. Kita mengalokasikan ketika dapat penghasilan, bukan bagian sisanya masih ada sisa enggak, saya berikan kepada Tuhan. Tetapi memang dialokasikan dalam sistem pemerintahan dunia yang berlaku di mana saja. Warga negara dikenakan apa? Pajak. Kenapa perlu pajak? Supaya yang bekerja itu bisa dapat nafkah. Kalau enggak dari mana? Terus segala sesuatu operasional pemerintahan dan negara ini dibiayai dari pajaknya. Begitupun gereja, pekerjaan Tuhan. Gimana yang bekerja bisa dapat makan? Gimana operasional semua kebutuhan gereja ini bisa terpenuhi seandainya sistem ini tidak berlaku lagi? Jadi Allah mau alokasikan pertama-tama. Sama seperti kita nggak punya pilihan, harus pertama-tama potong pajak. Untuk dunia saja harus utama, potong pajak. Bahkan kantor diminta potong langsung. Ada kantor yang memang ya sudah diserahkan kepada karyawan masing-masing bayar pajak. Yang ketiga, untuk menopang pekerjaan pelayanan dan gereja. Beberapa rapat yang lalu ada yang menyatakan perlu peremajaan, ganti alat ini, ganti alat itu. Saya orang yang sangat support. Semua kepentingan gereja ini dibiayai oleh gereja. Dan saya lebih cenderung jemaat memberi lewat gereja ketimbang jemaat bilang, saya beliin ini deh, saya beliin itu deh. Sistem administrasi tidak tertib. Nanti akan pembukuannya, ini pemberian ini punya dari dia, ini punya dari situ. Bukan. Semua yang kita lakukan beri untuk Tuhan melalui gereja. Tapi kita nggak punya duit. Mau ganti ini, mau ganti itu. Ini katanya sudah rusak apa tuh? Mic-nya atau apa ya? Berapa duit saya nggak tahu tuh. Dia bilang tolong ajukan aja lewat Jimmy sebagai ketua bidang PPSG-nya.
Saya baru dapat penawaran untuk bikin LED Videotron. Saya bilang saya pertama kali pakai Videotron waktu saya jadi panitia. Itu menggemparkan dan membuat orang terkesan terhadap saya. Ketika kami ada acara Rakernas maupun juga HUT PGPI, saya mengadakan adanya LED yang besar karena kita ada di Mawar Saron yang ruangannya besar. Kita sewa sekian puluh juta. Itu tayangannya luar biasa. Orang kagum, orang heran. Wow, cantik luar biasa. Mimbar saya bikin taman mini ya, bukan bagus. Kan ada menteri yang datang, ada gubernur. Semua terkesan. Itu untuk manusia. Event. Tapi untuk gereja ini yang memang dikhususkan untuk Tuhan. Adalah sangat baik jika kita bisa melakukan yang lebih baik. Harganya yang saya targetkan kita butuh 65 juta untuk buat LED. Dan secara pribadi saya berdoa, Tuhan tolong. Entah dari mana uangnya. Kiranya Tuhan buka jalan. Yang keempat, pernyataan kasih kita. Iman dan ketaatan pada Tuhan. Banyak jemaat perjanjian baru dan gereja masa kini menjadikan persepuluhan sebagai standar minimum memberi. Lalu mereka melampauinya dengan persembahan kasih. Enggak cuma persepuluhan, tapi mereka memberi dengan persembahan-persembahan yang lain. Teman saya, alumni sama di S2, STT PBB, tadinya dia adalah pengerja di gereja yang di Kencana apa itu yang sekarang apa? Taman Kencana. Ya, GBI Bethlehem, Gembala Bapak Pendeta Hartan, seorang pengusaha. Kemudian dia mundur dan membuka dengan imannya jemaat baru GBI Filipi yang ada berdekatan di Citra 5. Saya berkesempatan pernah khotbah diundang di sana dan mengetahui gereja itu baru. Dia sewa ruko, tadinya 1 ruko, sekarang 3 ruko. Dan dia beli 1 ruko, tinggal 2 ruko yang disewa. Jemaat bergumul bisa membeli 3 ruko. Yang ada dalam benak pikiran saya sebagai gembala, mereka baru ada hadir berapa? Di sini udah setengah abad. Kita nggak punya kemampuan apa. Terus saya ngomong-ngomong ketika kami pergi ada togetherness acara kebersamaan PGPI di yang banyak setan tuh, saya lupa terus tempatnya. Tahu saya cuma banyak setan aja. Seru nih gitu loh. Kita ngobrol-ngobrol sama-sama gembala, kita ngobrol curhat-curhat. Aduh, bro, tempat saya agak susah. Kami rata-rata persembahan. Tahu nggak berapa sih kita persembahannya? Jemaat tahu nggak? Nggak tahu ya. Ya saya kasih tahu ya. Ya rata-rata 1 jutaan ya. Di sekitar angka itu. 1 jutaan. Kalau 1 juta untuk biaya operasional kita bisa jalanin gereja ini nggak cukup. Jelas nggak cukup. Kaget ya. Hah? 1 juta? Saya kira kagetnya dia banyak gue. Nggak taunya emang lu berapa? Saya bilang. Jemaat baru. Jumlahnya lebih banyak jemaat kita. Karena saya tahu. Khotbah. Sekali persembahan mereka sekali ibadah 5 juta. Oh nggak heran. Nggak heran. Dia bilang jemaat kami, puji Tuhan sih,
Kalau soal memberi, loyal. Ya bro, saya jemaatnya menengah ke bawah. Beginilah adanya. Cerita persepuluhan dan sebagainya. Ada banyak yang gitu. Kalau secara jujur saya mau katakan, apa yang gereja kita alami di sini tidak dialami gereja lain. Sepanjang sepengetahuan saya sebagai gembala dan pergaulan yang sekarang aktif di berbagai organisasi. Akibat jika persepuluhan itu diabaikan. Ini kalau secara gereja, pasti gereja akan mengalami kesulitan. Pasti akan ada gangguan-gangguan dan bisa membuat gereja tidak bisa berkembang maju. Tapi secara alkitabiah, Maliaki 3 ayat 8 dan 9 menegaskan, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, kata Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Tuhan jawab, mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa. Itu firman Tuhan katakan. Dari ayat 8-9, maka 10 menegaskan baru, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu utuh, tidak dipecat, tidak dibagi ke dalam rumah perbendaharaan. Nah, mengabaikan persepuluhan itu menutup pintu berkat, aliran berkat Tuhan, baik rohani maupun jasmani. Karena itu ayat-ayat selanjutnya mengatakan, bahkan di ayat 10, ujilah aku, apakah orang yang memberi persepuluhan akan jadi kekurangan, kelaparan, dan mereka jadi melarat. Tidak, ujilah aku. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat ke atasmu sampai engkau berkelimpahan. Bahkan katanya ada banyak yang lainnya. Nah ini berikutnya, berkatnya orang yang janji Tuhan. Maliaki 3 ayat 10-12 itu menjanjikan bahwa Tuhan membuka tingkap langit, mencurahkan berkat berkelimpahan. Kemudian dia juga akan menghardik belalang pelahap bagimu. Belalang pelahap itu banyak rupanya, banyak bentuknya. Ada sakit penyakit, ada rongrongan yang lainnya, ada banyak hal-hal yang lainnya yang bisa menjadi hal yang menggerogoti. Itu belalang pelahap. Memang Allah kita bukan Allah yang kejam. Orang yang tidak ini langsung dihukum, dah gitu. Dulu saya pernah berpikir waktu saya ada pelayan gereja ini kan dulu melayan di Sunter ya. Jadi saya sering juga pelayanan di Sunter kan. Yang Om Parno itu ya. Dalam perjalanan bersama Yohanes Wiryadi ya. Orang istilah Wong ya, Kowong. Kita sering ngomong. Ada yang gini, ada yang gitu. Kemudian saya waktu itu lugu banget berpikirnya gini. Kenapa ya Tuhan gak aja hukum supaya orang pada langsung bertobat? Yang mencuri langsung tangannya tiba-tiba. Kayak di Alkitab kan pernah tuh ya. Ada orang yang begini, ini gak bisa ditarik lagi tuh tangannya. Jadi hukuman Allah kayak gitu. Ya, Allah kita terlalu baik, terlalu kasih. Kadang-kadang orang suka menilai aja, saya ini gak tegas, saya gak gini, saya gak gitu ya. Membleh. Allah itu memperhitungkan orang ini kalau saya tegas bagaimana. Kan di Alkitab juga dikatakan 1 Petrus. Ada orang yang menganggap, bilangnya Tuhan gak datang-datang. Dari dulu bilangnya Tuhan mau datang. Tuhan tidak tepati janji, percuma lah ngomongin gitu Tuhan melulu. Dari dulu tuh udah gak ada cuy. Tapi Tuhan bilang apa jawabnya? Karena dia sabar. Dia bukan lalai. Tapi dia beri kesempatan banyak orang. Supaya bisa bertobat. Karena Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Tuhan nyatakan isi hatinya. Jadi kalau Tuhan tidak segera menghukum kita. Jadi kalau Tuhan
tidak membuat kita mendapatkan sebuah ganjaran langsung begitu. Hati-hati. Ada bagian ayat lain yang berkata, barang siapa ku kasih, ia ku hajar, ku tegur dan ku hajar. Karena itu relakan hatimu dan bertobatlah. Tapi kalau tidak, maka dia golongan anak gampangan. Kalau anak gampangan, lu mau apa gue biarin. I don't care about you. Saya tidak peduli tentang Anda. Dan itu lebih berbahaya. Lebih baik kita ditegur. Kata Yusuf Roni, saya ingat itu jadi remah ketika saya dengar khotbah KKR pada waktu itu di Petamburan. Dia bilang berbahagialah orang yang masih merasa tersinggung. Karena berarti masih ada Roh Kudus. Tapi kalau orang yang sudah tidak pernah merasa apa-apa, tidak ada, beku. Jadi Tuhan mau ketaatan. Ketaatan akan membuka pintu berkat. Tuhan tidak butuh uang kita sebenarnya. Tapi dia mau hati kita tertib. Menghormati dia lewat bagian pertama dari penghasilan kita. Nah, kesimpulan terakhir adalah ajaran yang mengatakan persepuluhan tidak berlaku karena suku Lewi tidak ada. Tidaklah sesuai dengan prinsip Alkitab secara keseluruhan. Persepuluhan adalah prinsip rohani kekal yang melampaui hukum Taurat, dimulai sejak Abraham, ditegaskan oleh Yesus, dan dipakai gereja untuk menopang pelayanan. Bedanya di zaman anugerah ini, kita melakukannya bukan karena takut dihukum, bukan karena aturan, bukan karena itu, tapi karena mengasihi. Itu yang ditekankan di masa perjanjian baru. Memberi dengan kerelaan hati, tanpa paksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Taat dan rindu mendukung pekerjaan. Aplikasi yang bisa kita terapkan dalam hidup. Yuk, memberi dan memberi bukan karena takut. Tapi karena Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan latihlah iman kita. Tuhan bukan cuma cukupkan, bahkan akan lipat gandakan. Jangan menunggu berlebih baru memberi. Tapi mari belajar memberi karena percaya kepada Tuhan dan taat kepadanya. Amin. Tuhan memberkati. Kita bangkit diri. Mari kita angkat lagu pujian. Tidak dengan tangan hamba. Kita mau datang kepada Dia. Bagian saya sudah saya lakukan. Saya sudah sampaikan kebenaran dan saya serahkan kepada jemaat untuk menjadi bagiannya. Tidak dengan tangan yang hamba, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukur atas segala berkat.
Orang yang mengasihi, dia pasti akan memberikan yang terbaik bagi yang dikasihinya. Dari apa yang dia punya, yang terbaik tidak untuk dirinya, tapi dia ingin berikan untuk orang yang dikasihinya. Seorang ibu bahkan rela dia tidak makan jika makanan itu cuma satu-satunya yang dimiliki, demi untuk diberikan kepada anaknya. Terlebih Tuhan terhadap kita. Kita percaya, kita mengakui betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Bahkan kita sering menaikkan pujian-pujian itu. Benarkah Tuhan begitu baik? Lantas apa respon kita kepadanya? Saya sudah menyampaikan bagian saya. Mari kita merespon firman Allah dengan hati yang baik, dengan hati yang lembut, dengan hati yang taat, dengan hati yang mengasihi. Bapa, terima kasih. Kami telah dengar pemaparan tentang prinsip kekal, tentang persepuluhan. Sesuatu yang cukup berat untuk dapat disampaikan. Mengingat mungkin ada multitafsir yang ada dan berkembang. Namun kebenaran-Mu tetap kebenaran yang memang harus diungkap dan dinyatakan. Tolong kami, ampuni kami, layakan kami yang sebentar masuk dalam sakramen perjamuan kudus ini. Engkau yang tidak menyayangkan anak-Mu sendiri dan memberikannya buat kami, menggantikan kami yang seharusnya dihukum dengan menghukum Yesus karena dosa kami. Tubuh dan darah-Mu telah Engkau curahkan buat kami, dan Engkau menyatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya kami yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih buat kasih-Mu yang terbukti dengan pengorbanan-Mu di kayu salib. Sebentar kami, para hamba-hamba-Mu, akan mengambil bagian melayani sakramen ini. Bapa, ampuni, kuduskan, layakan kami. Perkenankan kami melayani sakramen ini di hadapan-Mu. Bapa, ampuni, layakan, perkenankan jemaat-Mu, setiap kami pribadi lepas pribadi, agar kami juga diperkenan Tuhan menerima sakramen yang Engkau perintahkan kami lakukan. Roti dan anggur yang menjadi lambang tubuh dan darah Kristus yang dicurahkan buat kami. Kiranya setiap kami yang menerima dengan iman dan memperlakukan dengan benar, semua kutuk dosa telah diangkat daripada kami, dan kami menerima berkat anugerah manunggal disatukan dengan Tuhan dalam persekutuan yang intim sebagai sumber kekuatan hidup kami, dan demikian juga dalam persekutuan dengan sesama kami melalui perjamuan ini. Terima kasih ya Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dan berkat Golgota atas roti dan anggur